Yang ngomongin cara di daerah Tabanan kan umumnya sanggah ini sekarang main memanjang nih. Iya. Selalu nggak ada jalan ya sini jalan. Main. Yang daerah di ini timur apa sih? Daerah Bandung apa di Lyon di tengah. Yang beli tanah nih kan jalan atau lihat nih. Ini agak ruwet dan dikit haluan sana kok. Ya kan yang ngidang kan agak sen jalan atau sen angin jalan. Kita yang menentukan takdir nih. Iya. Karena dari apa? Dari nak sugih, nak sakti, atau nak berwibawa, atau dari. Oh iya. Kalau yang belajar tentang itu, tapi ada nih kok ini. Dia kan nastoko salo mulai ngais, mulai dari nyukat sudah ada ketek itu. Nah nyikut tentang ngomong itu. Kalau ngupakah ngidang ngai rumah ngelah lahan satu aro gitu. Ya itu tantangan kawan. Satu aro gede yo 70. Ya kan itu yang makanya kita harus kalau yang tadi bicara yang saya ngerti ragokan rumah dan rumah, bagaimana kita memperlakukan rumah, bagaimana kita memperlakukan rumah. Disuruh Bali ini selalu ada cerita semut bara. Sekarang kan kita melihat dari sebuah pola situs kembali kepada tadi. Kita nggak usah ngomongin situs Bali kuno ya, karena banyak. Boleh Bali kuno. Misalnya Bali Mulonya kita ke Bali kuno. Bali kuno aja kita pakai. Pantan distrik. Nah, Bali modern. Nah kan tadi kita sudah berbicara tentang tegak dewan dari umah Bali kuno itu kan kita menemukan ada rong besik, rong duo, dan rong telu. Ketiganya itu ada di tegak-tegak. Tapi di Bali modern kita tidak menemukan tegak kemulan yang rongnya dua atau besik. Khususnya Badung, daerah Denpasar itu. Lalu muncul rongnya telu gitu. Oh, yang diulang kalau yang di sini, yang di Bali kunonya 1 dan 2 aja. 1 dan 2 dan 3. Dan 3 kan ada yang 3 masih. 3 banyak kan bahkan semua Bali Mulo sekarang yang adaptif terhadap sebuah perkembangan zaman itu ngelah kemulan rong telu. Tapi kebanyakan rong telu ngono pajang kan ngeritus ya tetap ya di rong 2 atau rong besik nih. Yang nang aben apa dijalingnya di rong. Sing di rong telu yang balung apa itu mah. Kalau di rong telu kan. Ya begitulah perkembangan sebuah proses dari pemerintahan kita dalam sepanjang sejarah yang kita Dang Bali ini lalui. Gitu. Nah jadi tadi kan kita sudah bahas konsep Buana Agungnya. Kenapa itu terus kita bahas? Karena itu bisa kita lihat dari sebuah konsep dari Gumin gitu. Sekarang tegak, karang, darang mal. Nah sekarang kan kita menemukan banyak sekali kita di Bali kuno. Nah, ciri dari Bali Mulo gitu, yang memang kuat di situ gitu, yang mempunyai tegak dan tunduk di situ, dia selalu kan tadi kita ngomongin apa namanya jalan di Puro ini semua. Yang ada di sebelah sini, gitu, yang sebelah sini, apa sebelah sini, ini dia akan berbeda juga di sini. Jangan dikira sama, karena tugas dan fungsinya dia secara rohani akan berbeda di sini dengan di sini. Tegak karang, nah dalam pengalumannya, tegak karang yang mempunyai tugas dari jero mekel, ngajak jero bahu gitu, atau jero alitan atau jero duoran dari itu akan berbeda-beda nanti ini. Dan juga nanti adalah tentang kramo yang tidak mempunyai tugas di dalam konteks rohani itu juga akan berbeda. Gitu. Makanya tidak semuanya kita bisa lihat secara sama. Saya ini ada di Bali
Kuno. Bali kuno. Nah sekarang yang paling penting memahami nih. Kita ngomongin tegak dewan ini malu ya. Kita ngomongin tegak dewan. Karena gini, melihat tegak karang di zaman kuno itu, satu hambaran ini, dia akan selalu mulai dari sini. Ini pengembang semua. Niki modern apa Bali kuno niki? Bali kuno itu kan seperti itu. Oh. Tegak dewan, kita ngomong tegak dewan. Tegak dewan. Juga di Bali juga akan seperti itu. Selalu di tengah dia akan mulai. Nah di sini ada sungai, di sini ada jalan, misalnya jalan. Ini sungai. Ini hamparan luas ini, tapi ngai sikut dengan ini. Nah, dari baru nanti di sini kita akan lihat pengembangan ini bisa main, bisa main. Titik sentralnya nih ya. Ya di sini umpamanya angkul apa dane lebuh nih. Di ini ada karang tegak manusia nih tegak dewan ini tebo nih. Ada ruang pengembangan bisa sedini tebo nih. Bisa dini tebo nih bisa pengembangan. Jadi mindset kita sekarang kan ngomong karang rago nih kan dini rago tegak manusia nih. Dini tegak dewa nih. Naik gang bermain ini karena mestinya kan dia di sini. Kita lihat di ruang-ruang di desa-desa termasuk dia kan dek pernah ke rumah dia ada telung natah deh di sini. Nah cuman kan jadi mau kapleng naik gang nih di sini. Iya. Padahal dari sini ini dengar, ngomong dan ini termasuk keluarga yang lagi yang memisahkan diri seperti itu. Jadi melihatnya seperti itu, tegak karang. Jangan kita ngomongin ini ya, sehingga rago bumbung lasang gede, dini rago ngai karena komplek ngai nemo, dini bengai kemulan. Permasalahan yang kita hadapi sekarang kan di titik ini. Mepiaan. Nah, inilah konsep-konsep dari tentang tegak karang dan karang rumah di sebuah konsep dari ajaran leluhur kita. Nah, berbeda dengan sekarang jalannya ada ngai kaplengan, ngai satu aron sing ada dia keluar dari sebuah pakem tentang ini. Ya, Bu. Peng bisa meninggalan selalu ngomong tegak dewa ini di tengah. Yang sing di tengah ya bisa yang beliau lurus ya main bisa nyamplek sendinen. Ini areal pengembangan ke depan. Nah, tebonnya begini. Ini rumah tugang natah ini. Nah, konteks yang itu ini dan ini niki konteks pura. Nah, nanti kan ini yang ngomongin tegak. Kan yang akan berbeda kan balen di sini sanggah, kuda sanggah ini akan berbeda. Dia berbicara tentang konsep karangnya dulu. Pola karangnya gitu. Sing ada cara jani ngomong tegak karang dulu langsung nih rumah jak sanggah nih kajo kangin sing ada. Selalu di tengah kudang natah yang di dalam konteks ini. Kudang natah ini. Dan satu karang ini biasa ini kayak karang-karang dua tuh jalan ini pangkung atau duka atau apa pasti tebonan. Atau mensing itu telabah cari itu ya. Jadi ini kan jalan, ini tegak karang, ini telabah atau pangkung ada apa pasti itu. Nenek cari bisa di belakang. Atau alas ya bisa, atau apa ya bisa.
Basicnya seperti itu. Iya. Demikian pun sebaliknya yang mai Anda memanjang mai, nah di tengah ini. Selalu tegak dewan itu di tengah. Baru nanti jadi nenek yang sendiri anggono disendangin nenek anggono tebo. Ruang kosong ada karang suung. Gitu. Iya. Ya. Ini ngomongin lu pola tegak nih malu. Pola karangnya dulu. Ya, pola karang. Dia semua sama, prinsipnya sama, tapi ini lebih luas, ini lebih sederhana. Yang ini yang di Bali kuno nih, dia sama dom patuh nih. Yang di ini baru kan berbeda-beda. Luas, yang di ini ya patuh berluas nih, di Bali kuno ini patuh luas. Cara pengelipuran, benda Mangkarang sama. Itu kan yang beda kan. Jadi polanya tetap sama, tapi dia patuh bakal kena. Yang ngomongin cara di daerah Tabanan kan ngomongnya sangat ini karang main memanjang nih. Iya. Selalu ngalih jalan ya sini jalan. Main. Yang daerah di ini timur apa sih? Daerah Bandung apa di Lion di tengah. Sing ada nak ngai tegak dewa tu kajo kangin harus di tengah. Ngarang ya. Beda dengan Bali kini nih. Bali kini beli tanah sekian, ngai kajo kangin itu kan Bali kini. Dia kan ngomongin tegak karang buat tua nih. Bukan rago ngarang, sekalipun rago di desa yang sama, cara dek ngoyong di asa, tapi kan sing di karang dua dek ngoyong. Apakah dek dodonan sing ngelah tegak di karang dua kan ngelah. Walaupun jani bo ndak misan ndak nyen nongos itu, jani kemau ke tage kan sing ngerti, tapi kan polanya gitu. Iya, betul. Di mata yang kita. Iya, tidak. Iya. Yang bahas karang dua nih, bukan ragong karang dua ya, karang dua yang di tengah dia. Di tengah semua tengah, ngomong ya. Di tengah. Karang dua yang di tengah. Soalnya kak yang di tengah, kak yang paling kelih di tengah, adina dangin, misalnya dauh, gitu. 3 karang niki, ane karang tua di tengah. Dapat dah. Pasti asal orang karang tua, sedangin harusnya nyaman, misalnya atau mingguan segala macam. Semua. Nah kalau jadi realitasnya nak lingjong yang itu badap. Dia bisa kau warna oli sing kena kayak gini tuh, sing nyaman ya sing, ada keluarga sing bah berarti samping. Kita ngomongin di Gumi Tuo nih, di Gumi Tuo di mana ada pusah raga di situ, ada dalam raga di situ. Sehingga ada pura naga itu, ada semah naga di situ kan gitu nih. Sehingga tegak karang itu yang ngomongin Bali kuno cek patuh mana. Yang di Bali modern baru variatif. Ya. Perumahan luasannya apa, luasan dari pedum karangnya variatif. Karena di sini kan ngomong sesana, yang di sini kan sesana beda-beda. Karena di sini ada Nagung, ben lena ngoyong nih. Mandalo mainannya soalnya. Kan melena luasan karangnya berbeda. Karena kebutuhan. Ada Kulo Wisuda melena, ada nanti lena luas-luas dari tegak karang. Nah, Bali modern itu kita pasti berbeda. Perbedaannya di situ ya. Perbedaan kalau di sini pedum karangnya sama, di Bali kuno ini sama patuh. Karena pemerintahannya tidak ada Prabu cara di Bali modern gitu. Sing ada nak agung yang di Bali mulo nih gitu. Iya. Sehingga ini sama, artinya di situ dia memerankan
Dan dari ulu, dari jeruk ini. Tapi di sini kan ada Sosano nih. Ada Nagung, ada Brahmano, punya tegak-tegaknya Malen. Ada Kolo Wisuda, gitu, ada Pasok, ada Mande, ada apa, beda-beda nanti tegak. Itu yang menyebabkan ada sebuah perbedaan. Karena di labo-labo yang labo tergantung ke pura apa liu namun liu yang mandung tegak. Ya karena pura ini pasti nggak labo. Liu mandung man tegak ya liu aja sih gitu. Sehingga lebih luas ya tadi. Iya. Kalau pura paham ya? Kita ngomong pola tegak karang malu, pola tegak karang gitu. Kita dalamin lagi. Karena gini, dia agak kesulitan menarasi kan, menjelaskan, menarasi, mengargumentasi kan ini, karena ini kita melalui perjalanan panjang, sehingga situs-situs ini berkembang nih, karangnya berkembang, nanti apa yang ditanam pun berkembang. Oke, dan ngomong rumah nih nah, ngomong karang ngomong pola karang karena ngomong rumah saya ngatuang pola karang kan repot nanti. Oke, Bali kuno dan Bali modern polanya kan paham. Di sini dia ulang kecenderungannya dari sebuah pedom karangnya sama karena di sini yang ada nada yang bahasa jani yang ya, sing ada Nagung, sing ada Brahmano, sing ada sehingga sistemnya adalah jero alitan, jero duwuran, jero mekel, jero gede, jero dukuh, jero kubayan apa dan seterusnya. Itulah konsep-konsep di mana dia selalu mempunyai kedua sama. Yang membedakan nanti itu nah, yang mempunyai otoritas itu pasti dia ada di tegak dewannya pasti akan berbeda. Contoh di Temande, ane nak ngelah saren atau lepit dan dodo anang pasti ane ngelah otoritas di luar itu sing bang lah. Gitu. Kenapa sih kerama wad lah nih? Artinya lepit kan pasti lebih luas ya kan? Iya. Karena apa? Fungsinya dia kan menerima rakyat apa semua, maka balernya pun lebih luas. Saya yang lainnya patuh gitu. Ya patuh. Tongo jadi jauh ini itu pasti ada pengaturannya. Nah, beda di Bali modern yang sudah ada Begawan Nato, Begawan Prabu. Di situ kita berbicara ada konstitusi, ada Nagung itu. Ada Brahmano, di situ ada Kula Wisuda. Sistem yang lebih besar sehingga tegak-tegak karang ini berbeda-beda gininya, luasannya. Tapi konsep dia menempatkan dewa nih sama. Pak dewa. Lalu di tengah. Iya. Oke. Ada bayangan lah. Semoga lah. Biasanya setelah nanti kalau terus yang pelajari lagi pependo pengtelu baca marah ngeklik ya. Makin ampun sih walaupun agak semerautan. Distract tapi ada bakat bedik kita nih. Nah, nanti kan yang harapkan di komunitas nanti kita diskusikan lebih dalam lagi. Karena kalau ini tidak kita bisa paham, bagaimana kita akan akhirnya membedah kasus itu, sulit berperdebatan berarti. Kan penting sekali kita yang kasih pemahaman dasar dulu. Nanti begitu kita membedah kasus atau menemukan kasus, berdiskusi, pengnawang itu akar masalah nih. Semoga lah Raga Bali semakin cerdas, semakin mari kita situs yang literasi, situs yang literasi. Situs yang membuat. Ini baru masuk di Bali kuno dan Bali. Nah kan tetap inilah sekarang sulitnya. Kadang-kadang yang masuk di lapangan sulitnya ini kalau
kita tidak mempunyai batasan ini, gitu. Batasan ini Samuan Tiga ini sebagai Bali kuno ke atasnya, Bali kuno ke sininya Bali modern itu biar gampang mempola. Ini kita ngomong pola. Pengaluan. Bang nak ngono, sing itu di literasi sing itu tiang pola sendiri pakai istilah tiang sendiri. Ya, biar pangten campur aduk kan. Karena mulainya yang tiga kan gini, literasinya kan sudah jelas bahwa semenjak ada sebuah pertemuan membahas untuk membuat konsensus. Sehingga pola di sini sudah bertransformasi ke pola modern. Bagi yang mau mengikuti, Ya, kan? Ini kukuh dengan Bali Mulon atau Bali kuno, kukuh terus. Nah, tanya ya milu perkembangan itu. Nah, disitulah akhirnya kita temukan banyak di semua ada sebuah gini pertempuran, ada semut bara. Apa nih maksudnya? Disuruh Bali ini selalu ada cerita semut bara. Jadi ada cerita semut bara. Tain dengar cerik tapi lepas kena lalu. Oh, ini kutang bumi karena ada garang semut. Itulah sebuah penundukan barang orang Bali Mula. Apa ini tadi? Ulang? Penundukan? Yang tidak mau bertransformasi ke Bali modern. Oh, digempur ceritanya. Ya kan bukan digempur yang basram. Nah, cerita itulah di sini akan sesungguhnya gitu. Apa itu kebenaran? Enggak juga. Ya. Soalnya kan klise ya. Bahasa-bahasa orang dulu. Kan di Dijo ada semut bara. Cerita itu di mana-mana, Tabanan, Karangasem. Di sini. Padahal itu Gerajak semut. Penghalusan sebenarnya. Ya kan seorang penulis kan untuk menghindar. Kenapa dia membuat pakai terminologi itu? Untuk menghindari balas dendam. Kalau disebut bahwa ini melakukan penyerangan dalam ini, makanya ini kan balas dendam. Sehingga penulis itu menggunakan diksinya. Semut bara itu kan adalah pasukan elit. Itu. Bukan rame-rame dengan prajurit yang di sana. Enggak. Soal perang zaman Pidolen. Pasukan elit cara jani polisi ngelagegana ngelah Kopassus yang cara raga Indonesia ngelah Kopassus itu Kopassus yang bekerja. Oke, kita tadi berbicara tentang karang. Nah, baru kita masuk pola karang rumah. Nah, tadi kita kan sudah ngomongin tentang pengerecah karang. Kan polanya seperti ini, sehingga kita menemukan dalam konteks kekinian gitu. Kita bicara tentang tegak karang. Kalau kita ngomongin pola karang wad, sekarang kudang artinya kita tidak bicara tentang karang apa namanya runtut gininya. Asumsi yang bahwa karang wad juga satu natah gitu kan. Karang wad satu natah. Ya. Karang wad satu natah. Oke. 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 Ya. Ngerti nih? Karang wad satu natah yang coba demun. Oke. Karang wad satu natah. Pengaluh mana? Ya nah, iyo kan kembali ke recah karang. Lalu kita melihat karang itu kita ngomongin sebab pengerecah karang. Nah, mungkin kan gini. Kan kembali ini kita akan berbicara tentang tegak karang di Bali modern. Khususnya Bali Tengah. Sing Bali di Dangin Tukadayung. Artinya di daerah Badung nih, ya, daerah Bangli akan berbeda, Badung akan berbeda. Kan kita lihat dari gini, Kota Raja kalau kita ngomongin Bali modern kan di Gianyar Kota Raja, di Klungkung Kota Raja, di Payangan Kota Raja, Ubud di daerah
apa namanya Bangli sama Denpasar banyak, Kota Kesiman, Kota Raja. Sekarang tiang tidak membahas Kota Raja itu sebagai sebuah sistem konstitusi tentang mana yang mana enggak, artinya. Tapi tiang akan membahas tentang gini. Pangseng ada komentar itu kan tegak nak di Badung, karena ini sulitnya ngomongin tegak rumah karena masih nak ditambah benlen nang rumah ulu jalan. Nah, kayaknya tiang disclaimer dulu, tiang berbicara tentang tegak rumah nak di Badung, nak di Denpasar itu. Nah, pengalumin karena tiang kesiman gitu. Oke. Ini untuk anak kesiman. Jadi yang pendengar yang baik saat ini. Tentang gambaran di Siman kan ada contoh. Kan sering ke rumah. Ya, jadi kan gini. Nah, pakai gambaran dulu ya. Di tempatnya. Nah, tiang kan gambar dulu di dalam konteks tiang di tegak natah, padahal kan di daun itu kan natah. Tiang kan dulu lah natah nih. Okay. Nah, tiang paling tua di natah, tiang paling tua. Natah tua gitu. Oke. Bagian natah marah Adin nih gitu. Maselang. Ya kan sebetulnya kan yang pidan kan sing maselang. Nyambung. Makanya nanti tiang gambarkan nanti. Nah, sesungguhnya di tempatnya di tempat tiang niki kan di tengah itu. Karena di sini ada ben telu. Di sini ada bentlu. Nah, yang di sini ini kan dulu tebo nih, dan di sini ini dia ada ngarang di tempat lain, kan nyamannya ada di tempat lain yang di sini ini. Nah, yang sekarang masih di sini kan tiang ada beli di itu. Tiang niki paling cenik kula cen tua beli nanti karena tiang ngomong monceng ketua anak itu pasti beli nanti karena tiang yang di natah dua yang sesungguhnya secara struktur tuh panak liu ke panak dia lebih tua kan. Tapi penuh karena karang tua jadi yang itu ya penuh kan. Ya bukan status ini kan unyu. Ya. Nah, diskusi itu kan nih ngomong. Nah, sehingga kita lihat di sini. Nah, jadi yang lihat itu kan sesungguhnya sudah berubah ya, sing itu, karena yang di sini ini sudah dirubah, yang di pidana kan nak di sini nak balik apa namanya balik dajo, balik lumeten yang pidan kone di sini balik di sini baru ini badan celeng di tempat yang makin nih kan itu badan celeng tuh. Pidan yang buat celeng. Jadi kan nah, kita tidak bahas itu, kembali kepada polanya. Sekarang kan kita pola. Nah, ini kan kembali ke bahwa inilah dewa, ini manusia, ini buta, ini buta. Ini timur, ini utara, ini barat, selatan. Kan gini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Dini kan ngai balik, ada orang bawa balik dajo. Apakah karena yang orang dengan dajan nih? Balik ke ini. Karena ini gunung, makanya nak ini orang balik Badung, balik gede, balik apa namanya, balik yang ngomong di Gerio tingkat ini bawa balik gini. Yang naga di tingkat di artinya di Pateh, nenek pasti ulu beten, bagi lu meten. Balik meten nih. Balik meten. Tan Balik dajo itu. Ada orang balik dajo, ada balik meten. Padahal balik lu meten, ulunnya beten. Ulu beten. Nah, di sini balik Semanggen gitu.
Sini kan di sini yang mau sangat. Nah di sini kita bahas kemarin yang diskusikan di video itu kan, di video kemarin nih kan. Kan di sini pelingi utamanya di sini, nanti ini Saren, ini Kertaksu, ini Ngluran, ini Kemulan. Nah kalau kita ngomongin kan di sini yang berbeda nih. Iya. Nah di sini ada Menjangan Sekaluang, ada Tajuk, ada Piasan, kan gitu. Kemulan. Nah di sini yang kan berbeda. Dan tidak diskusi, kita ngomong pola rumah. Nah, kenapa sih harus di sini nak ngai rumah? Sehingga Jinang tuh di sini, Jinang tuh di sini. Terus di sini udah sih tadi nak ngai Bali Semanggen, karena ada dewa nih sini kan Bali. Iya, cerita tadi kan di sini ada, kan dewa. Ada mudah sih tadi ngai Bali Semanggen karena ada dewa, tegak dewa nih di sini. Oke. Maka kalau nanti jalannya sendelotnya, maka dia akan masuk sini. Yen sendauh nih jalannya kan. Bagaimana yang sendangin nih? Bagaimana yang sendangin nih? Bagaimana yang sendajan nih? Akhirnya, maka yang sendajan nih, kan ini balik, ini pohon hari ini balik aja, balik lot ada pohon. Seng dah diraga pesumai, pasti dia di sini. Di ini seng dah di full raga gini. Keluar kita harus dari sini, sehingga baru kita akan pesun raga tu seng dah di nyebrang langsung main. Bagaimana yang sendangin nih? Raga harus di sedlot balik delot nenek raga jalan seng dah di langsung nyebrang main. Oh, cengai cara gang cenik. Ya. Yen sendauh nih baru langsung yang sendauh. Karena pada prinsipnya kan kembali ke Mong Segara Gunung. Tek. Oh iya. Ya. Mudah sing tadi karena ini yang raga pesu ke adanya. Iya. Ayah angkatnya di Pejeng, ini dah dia. Ini jalan. Ini mencelep, tapi main ini plus ini besul. Kan ini harus samping pohon. Oh, tapi mak benar di kiri pohon. Ini mau ke plus, makanya di sini main lah pun main. Dia pesul mencelep udah diki, menjalan mesti cara ngegang. Nah pola-pola itu yang kita harus sikapi dengan bijak. Demikian yang sendangin ini harus didelot balik. Pokoknya harus di area di area Butan kan. Oke. Oh cocok nih. Oh ya. Kenapa gitu? Kenapa? Ya satu itu sien sekala nih, karena nang ngelah kewajiban nembok dini tetonan adalah orang yang tinggal di sini, di Teben. Oke teman. Apa nane? Kan kan harus lewat mai di samping tetonan kan kewajiban di rago yang rago ngai ngarang rumah itu kewajib rago nembok karena di luar di Teben. Oh. Maka ngai pagar itu rago kewajiban, maka rago harus ngerumang itu. Oh iya. Sendangin ya sendajan kan lah kewajiban, unyu begitu sendajan. Iya. Tapi kan sekarang ndak pola itu sudah ndak mungkin lagi. Malah nenget tembok, bagus minum nenget tembok dan dua nenget tembok ada. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat vital sekali yang harus disikapi. Karena kembali kita berbicara tentang sebuah energi materi yang akan masuk ke sini biar tidak membakar. Nah, kalau ngoncang dan pengado gini.
Berarti ya kalau mau yang beli tanah nih kan jalan atau lihat nih. Ini agak ruwet ternyata ini haluan sana kok. Ya kan yang ngidang kan agak sen jalan atau sen dangin jalan. Dajan jalan atau dangin jalan. Ya. Oke. Karena ngai pemeson ya. Jadi kita tidak membahas secara detail hal ini, tapi kan pola-pola yang harus kita lihat di dalam konteks di zaman dulu, apa maksud dan tujuannya kita akan bedah nanti di saat kelas-kelas budaya. Jadi itu yang paling penting. Dan juga kadang-kadang kan kita di rumah-rumah tua tidak menemukan penunggun karang dalam nilai penunggun karang. Karena kita konsepkan balik tadi yang bahas ada karang pasti ngelahulu ada karang. Itu dah yang itu aja cukup satu. Tapi karena jadi bom kapling sehingga naik kita pecah. Nah itu yang akhirnya membuat kita itu sudah tidak bersatu lagi. Oke. Nah ini Semanggen. Nanti Semanggen apa memang pada saat ritus yang akan jelaskan ini. Balik Semanggen, saka nih kudo kene kudo nih ke detail ada spesifiknya. Ada spesifik. Tapi ini pola mendasar. Kita ngomongin tentang tegak umah, hal yang prinsip-prinsip dulu yang sampaikan pola akan sini. Tapi kita detailnya nanti kita diskusi lebih. Ya, di kelas budaya. Kenapa penting di kelas budaya? Karena by case ya. Case. Ada case, ada yang bisa dibedah. Tapi kan kita sekarang ini masih berdiskusi tentang pola, misalnya. Sehingga ini dah ruwetnya kita berbicara tentang situs umah, keberadaan dari umah-umah kita tegak umah tua kita keberadaannya tuh dari zaman apa sih gitu, dari peradaban mana sih gitu. Sekarang dikembangkan sampai mana sih gitu. Dan juga banyak case yang temukan di lapangan bahwa tegak karang tua, karang buatnya itu sudah diambil alih oleh orang lain. Termasuk Jero, Gerio, Uri, banyak rumah tua diambil alih. Sedih di rumah udah dijual ya pemilik, saya juga ada. Kan kewah banget. Yang kita situasinya, aspek malah itu kita. Seharusnya. Ani beli. Nah, ini berarti untuk yang di Bandung di Denpasar kan, di Denpasar. Tetapi secara pola. Nanti kita berbicara pola yang di Bali Mulon. Ini kan kita ngomong Bali modern, pola di Bali kuno. Seperti apa sih? Pola di Tabanan seperti apa sih? Pola nanti di daerah-daerah Bali Mulon yang memang dengan sistem kiwa tengannya seperti apa? Nah, ini kan. Lihat. Tengahnya kan rumahnya sanggahnya banding gitu. Kemulaan. Malah di desa Antianga kan di dini yo kita pemesuan kan dini rato di. Nah itu nanti kan kalau kita paham dan tadi itu dalam sebuah konteks pengeruaan dan Banyu Mili itu baru kan ngerti. Mungkin yang penasaran dengan ritus Banyu Mili itu. Soalnya menemukannya nih kok anak gua. Jadi sekarang itu situs-situs kita yang sudah menghilang itu kan Songsomah udah menghilang. Karena untuk menentukan Songsomah itu kan kita harus ritusnya Banyu Mili. Cara apa sih itu ada? Caru. Terus menentukan titik lubangnya. Aduh, timbangan. Metimbang? Oh, nganggon timbangan. Kok tahu timbang? Ya ritusnya ada perangkatnya dalam ngeritus itu nganggon penimbangan api ya kan? Nah, penimbangan secara harus semua menyaksikan itu harus rata. Untuk natah nih ke pengrata. Ya. Mungkin. Jadi sedikit di pemujaannya jadi dipuja, rata udah disaksikan skala udah. Oh, yang tadinya kan kita menemukan skala ini sengkau.
Jadi secara niskala nih, kengken cara ini kan ini ada proses ritus, ya dengan timbangan saya ngeritus. Punya balance-nya. Banyak balance. Setelah meritus udah kita kunci di situ, baru proses meratakan nanti. Oh di itu nyadang kain song somah di ini, skala nih. Yang menentukan titik song somah itu naling sit. Enggak dari kita yang kan kita yang tahu tentang sejarah dari karang kita urai. Nanti kan ada ini bekas apa sih, kini apa sih, kita lihat secara makronya. Ini kan harus ngerti tentang asto bumi. Dan yang tertarik itu di titik apa namanya, oleh karang itu akan menentukan takdir dari nawas itu. Oh iya. Kita yang menentukan takdir nih. Iya. Karena dari apa? Dari nak sugih, nak sakti, atau nak berwibawa, atau dari. Oh iya. Kalau yang belajar tentang itu, jeng. Tapi ada nih kok ini. Dia kan asto kosalo mulai mulai dari nyukat udah ada ketek itu. Ngai nyikot tentang ngomong gitu. Ngomong. Kalau ngurip ngomongin gitu. Pilihan itu. Itu bermain aplikasi terus ya Mas. Ini kok kuasain. Ya begitu. Cocok untuk istilahnya ya realitas sih. Sekarang berapa orang sih yang apa namanya itu meneliti hal tersebut. Bahkan sekarang kan banyak perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Ya langsung karena dengan ini orang akan eling lagi kan, dan akan berpikir 1000 kali untuk merubah. Nah yang paling penting kan gini, kita dihadapkan oleh sebuah situasi perkembangan zaman, di mana alih fungsi lahan, karang itu sudah banyak perumahan. Kita tinggal di perumahan, kan itu yang harus kita sikapi. Ya. Tadi Kang cerita tentang karang cari, Mas Pek pernah di karang umah, gitu. Apakah tadi? Nanti kalau kita ngomong karang cari, itu khusus kita bicara. Yang ingin minta didampingin nanti, yang kan bicara dengan sulingih nanti dengan apa? Karena ada hal-hal yang memang tidak boleh tiang yang menyampaikan. Ya. Kode etik. Kode etik di sini. Kita buat podcast khusus sih. Menghadirkan anak sulingih. Menghadirkan sulingih. Podcast khusus itu. Karena dia sebagai ketua di sebuah yayasan Bakti Pertiwi Jati itu kan yang concern terhadap sebuah tinggalan dari situs maupun ritusnya. Sehingga kita paham bagaimana pola aksara itu. Sehingga kalau dia yang sudah tahu itu akhir tiang langar itu kan. Ya, kode ya. Ayo. Ada mubasir tadi kita karena otoritinya kan kita. Iya. Siapa yang pantas yang akan menyampaikan itu, biarlah mereka yang menyampaikan. Iya. Dia kan hanya punya batasan untuk menyampaikan pola itu. Nanti di ruang-ruang offline kita diskusikan nanti. Di ruang-ruang offline. Ya, seperti di ruangan ini luasnya bisa. Nah, kembali kepada cerita tadi, apa yang penting kita sikapi sekarang? Sehingga situasi apa yang kita hadapi, kita bersikap untuk bisa mengkondisikan untuk kita terhindar dari sebuah sirkulasi energi lingkaran setan, biar kita masuk ke lingkaran malaikat. Kita ciptakan lingkaran-lingkaran malaikat kita, baik itu di pertemanan, baik itu di lingkungan, baik itu di karang, baik itu di rumah, lingkaran malaikat yang kita harus buat. Sehingga fungsi aksara di dalam ini itu biar menjadi dewa dia. Pangsing fungsi aksara buta nih yang akan gitu. Sehingga realitasnya sekarang kita banyak menemukan kasus-kasus yang orang tinggal di perumahan, kengkel kan ngai rumah, ngelap perumahan dua aro, satu aro, kengkel kan ngai rumah. Kan itu yang nanti next kita diskusi. Jadi itu yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi apakah
ngidang ngai rumah harga lahan 1 aro gitu. Ya itu tantangan. Waduh, 1 aro gede yo, 70. Ya, kan itu ya. Makanya kita harus, kalau yang tadi bicara, yang sing ngerti raga ken umah dan rumah, bagaimana kita memperlakukan umah, bagaimana kita memperlakukan rumah. Oh. Rumah tuh bahasa Balinnya apa sih? Apakah rumah kan sing? Atah. Rumah bahasa Balinnya apa? Yang rumah bahasa Indonesia ini apa? Yang rumah itu bahasa Indonesia ini apa? Rumah. Tapi ya rumah bahasa Balinnya apa? Ada kubu, ada pondok. Kan tempat tinggal. Ya. Ada hotel, ada villa, ada apa. Itu tempat tinggal. Tapi rumah itu apakah fungsi utamanya tempat tinggal? Kan enggak. Itu kan untuk ngerites. Itu kan itu mati nih. Nah, ini yang kita. Boleh ngeritus, boleh ke KTA. Pati itu, Bu. Karena hidup. Ya itu nanti kita diskusikan. Siap. Jika ada semua pertanyaan silakan di kolom komentar, dan bagi yang ingin berkeinginan untuk bergabung dalam komunitas Gamo Bali silakan gabung di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Dan sedikit informasi, kantor yayasan dari BPJ itu terbuka untuk umum buat teman-teman kapan saja sekiranya memiliki sebuah case atau ingin mengetahui jejak pertanian yang dimiliki, silahkan tentu saja hubungi Dumun ya, karena bagaimanapun di BPJ itu sendiri teman-teman di sana, teman-teman di sini maksudnya itu memiliki aktivitas yang berbeda. Jadi biar bisa ditentukan waktu dan tanggalnya. Sekian semeton. Salam